Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Nama saya Maria Laka, saya dari kelas C, program studi Sosiologi semester 6, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara, model, dan kemungkinan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber dana yang akan dilakukan dalam penanganan COVID-19 atau virus corona. Berdasarkan data yang saya ambil dan saya lihat melalui internet, yakni pemerintah mengalokasikan dana yang sebesar 405,1 ribu triliun untuk mengatasi corona, di mana dana tersebut digunakan untuk tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 yang terkait adanya penyebaran corona. Dari dana ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah untuk kesehatan, di mana untuk penanganan penyebaran corona atau biasa disebut sekarang yaitu COVID-19, dengan adanya subsidi iuran BPJS yang dikeluarkan adalah sebesar 75.000 triliun. Dari dana 75.000 triliun ini diberikan kepada insentif tenaga medis pusat dan daerah. Nah, santunan kematian berikutnya yaitu diberikan kepada santunan kematian untuk tenaga kesehatan dan belanja penanganan kesehatan untuk COVID-19 atau virus corona. Yang berikut itu dana digunakan untuk social safety net atau biasa disebut jaringan pengaman sosial, di mana jaring pengaman sosial ini adalah program yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilakukan melalui tahapan penyelamatan. Pada kelompok ini mendapat anggaran sebesar 110.000 triliun. Dan dana yang terakhir itu digunakan untuk dukungan industri, dan dengan dana yang dialokasikan adalah sebesar 70,1 ribu triliun. Dan juga adanya dana tambahan untuk tambahan pembiayaan negara yaitu sebesar 150.000 triliun. Yang mana dana ini digunakan untuk didistribusikan melalui kebijakan pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional termasuk stimulus untuk ultramikro. Nah, berdasarkan data yang saya lihat melalui internet itu menurut saya bisa jadi kemungkinan orang melakukan korupsi dengan dana yang besar yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sebesar 405,1 ribu triliun. Di mana orang akan tergiur dengan banyaknya uang yang akan digunakan dalam menangani penyebaran virus atau penyakit yang dialami di beberapa negara di dunia, yaitu salah satunya yang dialami yaitu di Indonesia, negara Indonesia. Korupsi sudah menjadi tradisi atau sudah menjadi darah daging di negara Indonesia. Dengan adanya keadaan yang genting sekarang ini, yaitu adanya penyebaran virus corona, ini membuat masyarakat takut sehingga pemerintah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan korupsi.
Atau dengan kata lain, mereka dapat mengambil uang negara untuk kepentingan mereka sendiri tanpa mempedulikan kepentingan banyak orang. Nah, orang yang melakukan keadaan ini untuk melakukan korupsi, kemungkinan besar dia tidak memiliki hati nurani, di mana rasa solidaritas dan fraternitas, artinya rasa kemanusiaan yang dimilikinya sudah menipis atau bahkan sudah hilang, hingga hal yang berhubungan dengan hukum bisa dilakukan tanpa berpikir panjang. Nah, baik, tadi kita sudah mendengarkan ada kemungkinan orang melakukan korupsi, dan juga ada juga kemungkinan orang yang memiliki rasa kemanusiaan, di mana mereka tidak akan menggunakan dana tersebut atau dana yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat dalam penyebaran virus corona ini. Mereka tidak menggunakan itu untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan penjelasan, berdasarkan yang tadi saya jelaskan, yang saya ambil sekarang yaitu ada model-model korupsi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, penggunaan uang yang tidak tepat, di mana mereka melakukan korupsi dengan menggunakan uang untuk kepentingan pribadi mereka, tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Misalnya, sekarang lagi adanya virus corona atau COVID-19. Bisa saja mereka memanfaatkan keadaan ini untuk menyalahgunakan dana yang sudah dikeluarkan atau dialokasikan oleh pemerintah untuk penyebaran virus corona atau COVID-19. Model atau bentuk korupsi yang kedua yang saya ambil yaitu penyalahgunaan wewenang, di mana mereka memanfaatkan jabatan mereka untuk melakukan korupsi. Yang berikut, yang ketiga, itu mengabaikan keadilan dan melanggar hukum, yang mana tindakan korupsi adalah tindakan melanggar hukum dalam memberikan kesaksian palsu, di mana mereka tidak mementingkan, mereka tidak merasa takut apakah dengan melakukan korupsi itu mereka melanggar hukum atau tidak. Mereka tidak memikirkan, sehingga dengan keadaan orang yang sementara sibuk dengan virus corona, itu mereka dengan leluasa menguasai atau menggunakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak perlu terlalu ketat dalam melakukan pengalian anggaran, sehingga jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tetapi harus mengabaikan proses pengawasan. Jika dana yang disalurkan yaitu untuk masyarakat demi meredakan dampak virus COVID-19 atau virus corona ini masuk ke kantong jika dana yang disalurkan untuk daya beli masyarakat demi meredamkan dampak virus corona ini masuk ke kantong-kantong atau ke ATM pribadi mereka, ke ATM pribadi pemerintah yang tidak seharusnya, maka ekonomi negara akan sulit diselamatkan. Nah, oleh karena itu, untuk terhindar dari perilaku korupsi dengan memanfaatkan keadaan sekarang ini,
Menteri Keuangan sebagai lembaga yang harus mengontrol anggaran dana harus lebih rinci, melihat tempat atau lokasi mana yang membutuhkan penanganan virus corona. Dengan begini, kementerian dan pemerintah pusat maupun daerah tidak lagi berpikir bahwa semua anggaran dapat dilakukan atau realokasi, sehingga pemerintah tidak menganggap dana ini disalahgunakan. Baik, demikian materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih dari saya.